Soalnya kan kita bertanggung jawab buat ya nyawa kucing orang lah ya. Kita bertanggung jawab. Nyawa yang kita pegang, walaupun hewan ya bukan manusia, tapi kan tetap aja juga bisa jadi kan harga kucing orang seharga mobil Scoopy. Mobil Scoopy. Motor Scoopy. Siapa tahu ada terobosan baru. Kan gak ada basic ya awalnya, bahkan gak dibolehin melihara kucing. Iya. Waktu awal-awal kamu melihat misalnya perut kucing dibuka itu tuh gimana? Ini pertanyaan dari editor, kucing bisa mimpi? Bisa gak? Tapi ini kan dia dokter hewan, bukan psikolog kucing. Oh my god. Ini guys, habis ini pertanyaannya kayaknya sangat intim, teman-teman. Ini dari belakang layar juga ya. Karena aku nggak mau ini sebenarnya ditanyakan karena nggak apa sih, hewan juga ya kan. Kucing nih. Ini apa sih? Pertanyaan apa sih? Nah kan kucing kalaunya itu Nah, ini pertanyaannya lumayan pusing ya guys. Apa benar kucing oranye barbar? Apa benar kucing putih itu dongo? Itu ada ininya juga nggak? Kayak ini kan berarti di pet shop ya kan, dirawat inap kucing, berbagai macam kucing dong. Apakah benar warna-warna kucing itu mempengaruhi berarti? Anak ayamnya kan ditaruh ownernya di dalam rumah, di dapur nih. Terus tuh digigit kucingnya di bagian sayap. Dibawalah ke klinik. Dok, bisa minta tolong gak? Ini ayam saya digigit kucing katanya. Di bagian sayapnya. Jadi kan mungkin jadi ini ayam Agus. Mau tak saranin goreng aja langsung Mbak. Demi apa? Halo semuanya, balik lagi di podcast Jam Kosong, dimana kita bakalan ngobrol-ngobrol seru, ngobrol-ngobrol santai bareng anak-anak Gen Z, anak-anak millennials juga, yang pastinya anak-anak yang super menginspirasi. Kali ini aku bersama teman Jam Kos yang bener-bener teman aku sendiri, yaitu adalah Hasanah Bulkiah atau biasa kita panggil Bubul gitu. Nah, kenapa sih Bubul ada di sini? Ya kan? Kenapa sih Bubul kita undang, kita hadirkan hari ini? Jadi Bubul ini kalau kuliah itu jadi ketua kelas guys. Ketua kelas yang super sulit juga ya. Nah, selain dari ketua kelas, Bubul itu juga ada freelance ya Bul? Betul ya kan? Freelance-nya jadi apa Bul? Sebagai fotografer di vendor AMR Project. Nah, terus yang tidak freelance-nya adalah sebagai asisten dokter hewan. Nah, jadi kayak agak melenceng gitu kan. Tapi kita mungkin ngobrol-ngobrol yang relate-relate dari kehidupan Bubul awal aja dulu ya, yaitu fotografi gitu. Nah, aku mau tanya dulu SD, SMP, SMA-nya Bubul di mana? Kalau SD itu di SDN 1 Bentok Darat. Bentok Darat di mana tuh? Di Imban. Bati-Bati masuk sana. Terus tuh SMP-nya di SMP Banyu Irang. Yang SMK-nya di SMKN 1 Martapura. Nah, terus kenapa jadi mungkin menyukai foto-fotoan? Dan aku lihat kemarin Bubul ada main film gitu ya? Oh iya, kemarin sempat. Bukan cuma main film aja sih, sebetulnya dulu sebagai director. Nah, kebetulan ada free waktu kan, terus tuh adik-adik yang sebelumnya minta izin nih, kakak mau nggak katanya jadi talent buat film kami nih, buat lomba FLS 2N. Terus tuh, ya udah, kapan waktunya? Kebetulan itu waktu H-1 Lebaran syutingnya. H-1 Lebaran banget Lebaran. Besoknya takbiran, kita malamnya syuting. Nah, menceritakan apa tuh filmnya? Mungkin kita kulik-kulik tentang film dulu deh sedikit. Untuk filmnya itu bercerita tentang ada adik dan kakak. Kebetulan mereka yatim piatu. Nah, terus yang adik ini memang berkekurangan. Kebetulan dia tunarungu. Dan kakaknya ini memperjuangkan pendidikan adiknya karena adiknya itu sangat suka dengan puisi. Dan kebetulan dia suka puisi kan nih.
ada lomba, nah dia ikut, tapi dia nggak bilang sama kakaknya akan lomba itu. Terus kakaknya baca bait-bait puisi yang adiknya itu, ternyata puisi yang dia tulis itu tentang kakaknya sendiri. Oke. Nah itu mungkin trailernya ya. Iya. Nah itu ininya tayangnya ada nggak di IG atau di YouTube gitu? Kebetulan itu konsumsi pribadi para juri, jadi nggak diupload di platform mana-mana. Nah terus kenapa Bubul menyukai hal-hal perfoto-foto videoan ini? Mungkin dari SMP ya. SMP tuh suka banget ngutak-ngutik yang namanya kamera, terus tuh suka ke tempat-tempat yang view-nya bagus lah. Terus tuh tertarik, oh ini kalau diabadikan bagus nih. Terus dari SMP kan peminatannya banyak tuh, mau nanti sekolah di mana setelah lulus SMP. Nemulah SMKN 1 Martapura. Nah, kebetulan di sana ada jurusan multimedia yang sekarang namanya DKV. Nah, habis itu di kelas 10 ada yang namanya kelas fotografi. Nah, diperkenalkan lah berbagai macam kamera, nge-shoot dan segala macam. Akhirnya tertarik sampai ke kuliah. Jadi berarti kalau kuliah kan ilmu komunikasi nih. Berarti yang masuk ilmu komunikasi karena si foto video itu. Iya. Sedikit aku ini juga kalau masalah di kuliah kan Bubul berarti kan organisasi juga, ya kan? Betul. Dan sempat jadi koordinator fotografi. Betul. Nah, semenyukai apa sih Bubul dengan perfoto-fotoan ini? Apakah sempat kayak aku ini deh kayaknya mungkin mau coba yang lain deh gitu ya. Kita nanti aja ya bahas-bahas hewan-hewan, dokter hewan itu. Kita bahas fotografinya dulu. Seberapa suka sama fotografi, kalau ada nilai yang lebih di atas 100 kayaknya di atas deh. Wow. Soalnya kayak fotografi itu udah separuh hidup kayaknya ya. Nah, apa sih? Menjadi momen yang sangat istimewa gitu. Tiap kita nangkep momen dari kamera itu, suatu momen kan nggak bisa diulang-ulang tuh. Jadi lewat kamera kita bisa nangkap foto itu dan bisa kita simpan untuk waktu yang lama. Nah, mungkin kalaunya Bubul kan berarti kayak aku lihat kan kita sehimpunan ya kemarin. Dan aku lihat ada foto human, ada foto produk juga. Nah, yang paling mungkin disukai dari perfoto-fotoan ini, memoto siapa? Gitu aja deh. Kalau itu sih lebih ke human interest ya. Soalnya kan kita menuangkan perasaan pada sebuah foto itu. Jadi kayak kita moto itu orang juga bisa merasakan apa yang ada di dalam foto itu. Terus juga kan tadi freelance ya di mana? Fotografer di Project. Nah, tuh guys, kalau mungkin mau jasanya Bubul, mau ketemu Bubul di situ tadi. Nah, silakan DM ya Instagram AMR Project-nya. Nah, berarti itu menangani apa aja biasanya? Kliennya entah itu acara apa aja? Kalau acara sih bebas ya, bisa party anak-anak happy birthday, ulang tahun, terus wedding, pre-wed juga, kadang acara kayak acara biasa lah, pesta-pesta orang gitu. Nah tadi kan memotonya gitu kan, sukanya di sini. Kalaunya acara-acara gitu, Bubul sukanya di mana nih? Yang mana? Lebih ke wedding sih, soalnya kita ketemu banyak orang-orang unik ya. Biasanya kan di acara wedding tuh entah ibu-ibu, anak-anak, segala macam kalangan pasti hadir di situ, dan pasti ada aja momen kocak yang kejadian di acara yang wedding. paling kocak? Yang paling kocak apa ya? Soalnya banyak banget. Mungkin pas kita ngefoto tapi venue-nya itu luar biasa kocak. Kalian tahu kan ya apa sih buat tempat cuci mobil? Yang itu yang ininya, yang naikannya itu. Pelaminan di atas itu. Jadi kami nge-shoot buat foto ini harus ke atas gini. Soalnya ada buat yang tukang fotonya nggak ada ininya juga, nggak ada panggungnya. Karena kita nggak tahu sebelumnya venue-nya kayak gimana. Nggak survei dulu. Nggak survei. Itulah harusnya survei dulu ya. Iya. Terus kalau itu kan berarti tempat
tempatnya. Kalaunya orang-orangnya yang paling kocak biasanya ketemu kayak ibu-ibu tiba-tiba membelakangi kamera gitu kan, mau motoin temennya sendiri gitu atau gimana tuh biasanya ada gak? Itu akhir bulan kemarin sih yang paling kocak. Itu kami lagi nge-shoot. Kami waktu acara break kan ada gue star katanya. Oke. Kita gue star siapa nih? Artis mana? Ternyata siapa ya? Miss siapa gitu, entah di itu perempuan atau cowok kita nggak tahu. Tadi dia pakai wig dan pakainya tuh heboh sekali. Jadi kayak kaget lah semua penonton kan akhirnya. Tapi lebih ke cowok sih mungkin ya orang ini, tapi berpakaian seperti perempuan. Jadi gimmick aja. Iya. Gestarnya gue star lokal gitu. Dan akhirnya dia bikin acara game sendiri nih. Nah itu tuh astaga itu malu banget lah. Apa? Kan kita tahu aja kalau orang yang kayak gitu kan pasti lucu nih. Nah adik pengantinnya ini digandeng. Digandeng di bawah. Adik pengantinnya cowok cewek? Cowok. Oke. Tahu kok jadinya. Nah jadi bisa membayangkan ya teman-teman. Terus jadi mereka itu bikin game yang dapat hadiah nih. Tapi hadiahnya tuh di uang ditaruh si yang gue star tadi di mulut. Jadi harus ambil mulut nih di tengah para tamu kan rasa. Tapi para tamunya untungnya kayak memeriahkan aja gitu. Jadi gak terlalu canggung. Dan itu acara emang di konsep dari pengantinnya? Atau itu surprise? Surprise sih lebih tepatnya. Jadi gimana? Kan biasanya pengantin tuh punya konsep sendiri kan buat foto videonya. Nah gimana cara menghadapi, berarti kan banyak juga dong kendala-kendala yang waktu acara tentang misalnya keluarganya mau yang kayak gini atau misalnya pengantinnya mau kayak gini. Yang paling kayak aduh pusing deh ini foto atau videonya gimana nih gitu. Ada gak cerita-cerita kocak lagi? Kalau itu sih misalkan saat orang lagi acara weddingan tapi gak pakai WO. Nah itu susahnya. Jadi kita sebagai fotografer itu merangkap segala macam. Jadi LO-nya buat nganu direktor buat nyusun ininya. Terus tuh juga cari keluarga pengantinnya, belum lagi yang ada di dapur, di kamar, di seberang, di pentas. Pokoknya itu paling kalau fotografer nih harus serba bisa. Iya ya, soalnya kalonya biasanya ada WO pasti ada fotografer, tapi kalonya ada fotografer belum tentu ada WO-nya ya kan. Jadi berarti tentang hektik mengambil orang-orang yang ada di situ. Betul sekali. Terus ada nggak kayak hari-hari berat? Kayak kan perempuan ya, bubul perempuan, tapi fotografer itu tuh lumayan berat gitu loh buat cewek. Ada nggak kayak hari-hari dimana aku nggak mau deh jadi fotografer ini, orang-orang di sini sebel banget deh gitu? Kalau keselnya sih paling kalau dikasih kamera yang lensanya paling besar gitu. Kenapa? Biasanya kalau lensa aku nggak tahu lagi lensa-lensaan ini. Lensa buat ngambil foto keluarga kan tuh harus yang bisa zoom in zoom out gitu. Nah itu tuh kalau nggak salah hampir 3 atau 4 kilogram gitu beratnya. Jadi kan kita megang nih dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Itu aja sih capeknya, sama juga kadang lokasinya. Kadang kan aku orangnya malas ngeliat lokasi yang dikirim sama bosku kan. Terus tuh paginya baru ngecek biasanya. Itu tuh momen paling epic tuh. Kenapa? Gak pernah lihat lokasi. Tiba-tiba paginya ngeliat lokasi. Sungkai. Sendirian lagi itu naik motor. Berangkat sendirian. Itu akibatnya karena gak baca maps malamnya. Kalau mau nge-cancel kan gak enak juga ya. Iya kan hari H masa kamu bilang berarti acara di tangan bubul. Nah itu sih paling beratnya lokasinya yang kejauhan sama beban yang megang kamera. Bebannya karena cewek ya kan, kayak aduh berat gitu. Tapi cinta dong sama pekerjaannya sekarang. Cinta gak?
sih ya. Banget sih ya, soalnya menghasilkan duit lumayan. Oh iya sih, karena pasti berarti ini ya pekerjaannya di ibaratnya kayak hari libur atau weekend gitu-gitu enggak sih? Atau ada bentrok kuliah enggak sih harusnya? Misalnya ini kalonya ngambilnya di weekdays, tapi kuliah kita enggak ini. Kadang ada sih yang hari Kamis atau hari Jumat kan, entah akad atau priwet. Tapi biasanya kita menyesuaikan karena kita banyak kru kan juga. Jadi siapa yang kosong itu yang masuk. Nah, kan ini ya tadi kan di spill juga Bubul organisasi, Bubul asisten dokter hewan, Bubul juga ini freelance-nya fotografer. Gimana caranya membagi waktunya karena pun dia ngambil menjadi ketua kelas yang dimana kelas-kelas kami itu super sulit orang-orangnya ya kan, ada yang kerja ada yang ini, sedangkan ketua kelas ini juga kerja gitu. Gimana caranya Bubul? Apakah ada beberapa hal yang kayak udah nanti aja dulu yang ini atau semuanya dikerjakan saat itu juga? Kalau aku sih kadang misalkan menyesuaikannya. Apa yang paling cepat deadline-nya itu dulu dikerjain. Jadi kalau bisa yang paling cepat deadline-nya itu dulu dikerjain. Kalau yang masih lama ya nanti-nanti aja nggak apa-apa. Dan untuk waktu ya mungkin kalau dari kerja, kuliah, organisasi itu kan kita menyesuaikan juga. Kadang kalau emang nggak bisa banget, kita prioritaskan yang nggak bisa ditinggal. Nah, apa ya biasanya? Biasanya yang paling nggak bisa ditinggal itu pekerjaan di klinik. Nah, soalnya kan kita bertanggung jawab buat ya nyawa kucing orang lah ya. Kita bertanggung jawab. Nyawa ya? Nyawa ini yang kita pegang. Walaupun hewan ya, bukan manusia, tapi kan tetap aja juga. Bisa jadi kan harga kucing orang seharga mobil Scoopy. Mobil Scoopy? Motor Scoopy. Mobil Scoopy. Siapa tahu ada terobosan baru. Iya ya, siapa tahu ini Honda mengeluarkan mobil Scoopy. Insya Allah. Tiba-tiba mobil Scoopy. Nah, terus berarti ini ya kerja ya kan? Kerja. Mungkin kita kulik-kulik lagi deh kerjanya tadi asisten dokter hewan. Padahal fotografer itu kan masih nyambung tuh SMK, kuliah. Kenapa kok tiba-tiba menjadi asisten dokter hewan? Kebetulan kan itu waktu semester 1 kalau nggak salah ya. Kita kan sebagai mahasiswa yang kita datangkan hewan-hewannya guys. Perlu uang banyak nih buat jajan lah, nongkrong lah, apalah. Apalagi kan organisasi kita PP nih di Banjarmasin. Kan gak mungkin minta orang tua terus. Oh berarti karena duit? Karena duit. Siapa tahu kayak ada cerita kucingnya miau-miau ke Bubul kayak tolong aku dong. Jadi emang awalnya sih aku gak boleh pelihara kucing. Terus? Waktu dulu pernah ada sakit yang emang gak bisa ditolong gitu. Terus kan katanya hindari hewan yang Bubulnya sakit. Terus entah kenapa ada satu kucing yang datang ke rumah. Nah terus kata mamaku, gak usah deh kasih makan aja, gak usah dipelihara di rumah. Terus tapi kayak ini kucing datang terus nih. Akhirnya sayang sama kucing dan memelihara kucing di rumah. Terus ada kesempatan lowongan pekerjaan di pet shop. Di mana tuh dapatnya dari orang atau kayak cuman emang mencari pekerjaan atau gimana? Itu lagi cari pekerjaan. Terus tuh memang awalnya mau apply di studio foto. Terus kan gak keterima tuh karena masalah kuliah. Iya sih. Terus ada lowongan nih di pet shop. Kayaknya coba dulu kayaknya boleh deh gitu kan. Terus tuh kan jam kerjanya juga siang gitu nah. Apply lah, akhirnya masuk sesi wawancara. Besoknya langsung di training. Jadi malam ini wawancara, besoknya langsung training. Nah terus lama-kelamaan itu rasanya 6 bulan pertama masih belum jadi asisten dokter. Jadi kayak nungguin tokonya aja gitu. Terus lama-kelamaan karena sering-sering bantu di klinik nih, dimintalah
kamu jadi asisten aku aja deh, bantuin di klinik. Nah, akhirnya dari situ keterusan sampai sekarang. Jadi kayak nangani operasi dan segala macam itu di klinik, aku yang bantuin. Jadi ngurus rawat inap kucing juga, segala macam perkucingan, permasalahan kucing, aku yang tanggung. Jadi ibaratnya PJ-nya lah, PJ untuk rawat inap kucing. Nah, karena aku bukan berapa kali sih, hampir waktu itu, hampir setiap hari Bubul ini tuh posting kayak operasi kucing atau apa dan segala macam yang aku kayak, kamu tidak takut akan hal itu gitu kan, sama seperti operasi manusia ya kan, kayak lebih aja sih. Iya, yang kayak berdarah-darah itu dia tidak sensor teman-teman. Jadi kayak aku tidak mau sampai rasanya itu ada deh yang kayak Instagram itu kan otomatis ya awalnya ini yang kayak kamu mau lihat atau enggak gitu. Pernah kebenet juga. Kan nggak ada basicnya awalnya, bahkan nggak dibolehin melihara kucing. Iya. Waktu awal-awal kamu melihat misalnya perut kucing dibuka itu tuh gimana? Biasa aja sih sebenarnya, soalnya kayak psikopat deh kayaknya. Soalnya kayak hampir tiap hari guys. Kayak aku tuh suka nonton drama yang hospital gitu genrenya. Jadi kan kayak pasti kan ada adegan yang darah-darah gitu kan. Jadi kayak terbiasa. Tapi ini kalaunya kan kucing sering operasi ya kan. Ini enggak sih kayak tiap hari ada enggak sih kucing yang operasi? Kalau setiap hari sih kadang 1 minggu mungkin ada 3 kali paling sering. Biasanya operasi apa aja? Sesar ada? Yang paling berat ya sesar. Itu pengalaman pertama ikut operasi sesar itu bulan November. Wow. Kamu yang ngambil anaknya? Iya. Gak bisa. Kebetulan aku tuh fobia banget sama yang namanya plasenta kucing. Terus jadi gimana? sepanjang operasi mual terus. Jadi bolak-balik ke WC buat muntahin. Astaga. Kadang sebesar apapun operasi ya, mau belah apapun, asalkan jangan plasenta kucing, yang kulihat kayaknya masih tahan aja. Kenapa? Ada apa? Kamu lihat apa di situ? Geli aja gitu loh kayak bentuk tidak aman gitu ya. Nah, terus mungkin itu tadi operasi. Penyakit, kalau kucing-kucing penyakit biasanya penyakit apa? Kucing ada ininya enggak sih kayak misalnya oksigen buat kucing gitu ada? Ada. Ada loh, kucing juga makhluk hidup, teman-teman. Kucing juga makhluk hidup. Oh my god. Ini yang aku biasanya tanyain ke Bubul, kucing bisa koma gak sih gitu? Ternyata bisa ya? Bisa. Dan kebetulan sekarang lagi aku juga ngerawat kucing yang dalam kondisi. Tapi ada gak kucing ini VIP, gak VIP gitu-gitu? Ada sih biasanya. Soalnya kita juga nyediakan room VIP buat kucing-kucing. Apa bedanya VIP atau nggak VIP? Kalau ininya, ruangannya. Ruangannya. Iya. Berarti ruangan VIP kita bikin kayak kamar. Iya, kita bikin kamar, terus ada playgroundnya juga. Enggak kandang yang besi itu enggak. Jadi dibikinin kamar kalau yang VIP. Demi apa? Ini pertanyaan dari editor, kucing bisa mimpi? Bisa nggak? Tapi ini kan dia dokter hewan, bukan psikolog kucing. Mungkin bisa ya, soalnya kita kan sering ngamatin kucing yang tidur kan, biasanya dia kan kayak entah kayak lidahnya yang tiba-tiba judul-judul kayak lagi mimi gitu, atau tiba-tiba kayak kita yang mimpi jatuh. Kucing juga bisa. Aku gak bisa banyak berkata-kata di sini teman-teman. Jadi berarti kucing itu makhluk hidup yang seperti kita juga gitu. Mereka juga seperti manusia, bisa mimpi, entah. Tapi gimana kan berarti ya kalau dokter hewan berarti kan kucing tidak bisa. Kalau dokter biasa kan ibu sakitnya di mana gitu, merasakan apa gitu kan, baru didiagnosis. Nah kalau kucing ini gimana ya? Lebih ke pendekatan dengan ownernya. Oh, kirain pendekatan sama kucingnya. Kalau misalkan, tapi juga ada kadang yang owner yang awam banget sama kucingnya. Kayak kenapa? Dok, kucing saya gini. Nah, cuman kita bisa mengidentifikasinya dari entah perilaku kucingnya, terus tuh pencernaannya, gimana pup sama pipnya.
Bahasa kolbu dokter hewan itu dilihat dari mulut kucingnya. Apa tuh? Tapi ada juga kok animal communication. Jadi ada bidang khususnya untuk berbicara dengan hewan itu kadang-kadang akurat juga sih. Jadi berarti ada bidang khususnya untuk pelajarannya. bicara dengan hewan. Oh my god. Ini guys, habis ini pertanyaannya kayaknya sangat intim, teman-teman. Ini dari belakang layar juga ya. Karena aku nggak mau ini sebenarnya ditanyakan karena nggak apa sih, hewan juga ya kan. Kucing nih. Ini apa sih? Pertanyaan apa sih? Nah kan kucing kalaunya itu per penyakit-penyakitan kan tadi. Penyakit juga nggak kalaunya kucing sering mau ituan terus. Aduh, ini kayaknya mau tok gitu ya belakang layar ini. Kalau itu sih tergantung kucingnya ya. Kadang kucing jantan emang ada yang masa birahinya tuh cepet. Kayak tiap minggu ada aja. Kadang ada juga yang gak bisa birahi sama sekali. Oh, ada yang gak bisa? Iya. Berarti kayak misalnya kucing ada yang mandul, ada gitu-gitu? Ada. Oh, ada tuh, dengerin ya guys. Jadi ada juga kucing yang emang entah bermasalah di organ reproduksinya atau apa gitu, dia gak bisa birahi. Jadi terus ada ininya gak? Kalau itu kan kucing jantan, kalau yang betina itu biasanya kayak hamil mulu nih kucing kayaknya nggak ada pernah ini deh kosong di perutnya. Ada nggak yang kayak alami gitu loh dia hamilnya berapa kali gitu? Kalau kucing kan masa hamilnya itu 3 bulan. Gak suka banget deh. Biasanya 3 bulan itu masa kandungan kucing. Jadi dia ngelahirkan dalam kurun waktu 60 harian lebih lah. Nah, jadi kadang habis itu kan 2 bulan setelah melahirkan biasanya konsultasi mau hamil gitu loh. Biasanya setelah 2 bulan melahirkan dia mulai masa birahi lagi. Nah, kalaunya berapa kalinya dalam hidup dia? Ada nggak? Kita nggak bisa ngitung. Nggak bisa ngitung. Pokoknya siklusnya dalam 1 bulan itu kadang ada yang 1 kali atau 2 bulan sekali biasanya siklus birahi. Pernah nggak menangani ini kucing meninggal mati ya kucing mati ini dalam kayak habis melahirkan atau gimana? Kayak sering sih. Ada nggak ini kayak mau pertahanin ibunya mana? Nah terus itu tuh yang ditanya pasti ownernya kan? Iya. Pernah nggak? Tapi kan kita ada prosedur ya. Kita persetujuan dulu dengan ownernya nih. Kita bikin ini Kak persentase selamat anaknya segini. Jadi kadang ada hitam di atas putihnya juga nggak? Iya. Oh demi apa? Kita juga perlu persetujuan untuk membedah kucing orang ya. Oh my god. Gak asal buka perut orang dong langsung nggak. Nah terus juga ada umur matang kucing hamil nggak? Jadi ini konsultasi kucingnya. Kayak ini nggak? Kayak misalnya dilihat dia birahi, ya udah itu matangnya, atau kayak misalnya dia ternyata nggak birahi nih. Ada nggak kayak misalnya ini pernikahan dini nggak sih? Nah ini nggak ada kayak misalnya terapi khusus kucing supaya birahi gitu? Itu ada sih. Tapi lebih kalau misalkan umur matang kucing tadi ya. Umur matang kucing. Umur matangnya mungkin lebih bagus 1 tahun ke atas. 1 tahun. Nah, tapi masa birahi kucing betina itu dari umur 6 bulan udah bisa birahi. 6 bulan? 6 sampai 8 bulan tuh udah mulai masa birahi. Kalau betina. Kalau jantan umur 5 bulan udah mulai paham dia. Jadi 2 bulan dia sudah paham. Iya. Itu birahinya. Ada nggak kayak penanganan kayak ini kucingnya ada nggak sih kayak misalnya hamil di usia muda jadinya kayak rentan terkena komplikasi dalam kandungan gitu-gitu? Kalau komplikasi sih paling nggak bisa melahirkan. jadi Soalnya kan sama kayak manusia struktur pinggulnya. Pinggul kucing aja. Jadi kadang entah anaknya yang terlalu besar jadi nggak bisa melahirkan. Nah itu
mau nggak mau prosedurnya sesar. Oh. Terus ini, aku mau nanya tentang, kan aku beberapa kali ada juga melihara kucing. Kayak kucing tuh ini gak sih kayak misalnya makan anaknya sendiri gitu-gitu, kenapa? Itu biasanya kalau siklus melahirkannya nggak tepat atau emang kucingnya udah punya insting anaknya nggak bertahan lama. Oh, jadi dia makan. Iya. Dia matiin sendiri gitu. Kadang induknya stres pasca melahirkan. Kalau manusia baby blues. Oh. Dan itu ditangani juga, ada penanganannya juga. Paling kita kasih obat anti stres aja sih, lewat injeksi. Ada guys, obat anti stres kucing. Kalau yang disuntikin ke manusia bisa gak? Kita pakai obat, emang ada yang obat dari manusia, memang bisa dipakaikan ke kucing. Dan ada obat khusus kucing juga. Oh, jadi ini yang stres-stres di sini enggak? Percobaan. Nah, terus ini kalau kucing, kenapa kucing lanang apaan? Kenapa kucing laki? Ya apa? Kenapa? Nah, kenapa kucing cowok terus belang 3 itu langka? Dan biasanya kalau yang ketahuan nih baru lahir kan, kucing cowok terus belang 3 kayak cepet-cepet dipisah dari orang tuanya, dari yang bapaknya gitu kan, supaya nggak dimatiin. Nah itu kenapa tuh? Kalau itu belum ada studi kasus. Belum ada. Pastinya sih kenapa ya kucing belang 3 ini langka. Soalnya nggak tahu juga kenapa bisa itu. Soalnya pernah juga nanya sama dokter yang ini kan, kenapa sih kucing? Kan ada penjelasan khusus sih kenapa belang 3 jantan itu langka. Oke. Tapi nah kalau tadi kan si baby blues si mamanya kan yang memakan si anak. Tapi kalau yang belang 3 itu malah dipisahkan, maksudnya jangan sampai bapaknya tahu nih si jantan ini lahir, nanti bakalan dimatiinnya atau dibunuhnya gitu. Nah itu kenapa tuh, ada ininya nggak juga? Mungkin memang insting kucing jantan ya, takut direbut teritorinya. Soalnya iya kucing belang 3 jantan katanya memang spesial. Entah kenapa, nggak tahu juga sih kenapa ya jadi bisa dibilang spesial gitu. Oke. Aduh. Ini. Nah, ini pertanyaannya lumayan pusing ya guys. Apa benar kucing oranye barbar? Apa benar kucing putih itu dongo? Itu ada ininya juga nggak? Kayak ini kan berarti di pet shop ya kan, dirawat inap kucing, berbagai macam kucing dong. Apakah benar warna-warna kucing itu mempengaruhi berarti? Enggak juga sih, kebanyakan ya kucing oranye yang aku tangani ini pintar. Bahkan ada ownernya yang bawa naik motor. Jadi dia nggak pakai kandang atau pet cargo, jadi duduk di motor sendiri, ownernya bawa pakai motor ke klinik. Nah, buat teman tidak relate yang barbar. Kalau kucing putih dongo? Kalau kucing putih dongo memang kayaknya real ya. Oh real. Nah real. Kalau kucing putih dongo tuh kayak aduh aku udah nyerah banget nanganin kucing Kebetulan putih. Kebetulan kita ada kucing putihnya di sini. Aduh itu pokoknya paling susah kucing putih atau yang dominan putih biasanya. Apalagi yang matanya beda sebelah. Wah. Apa yang biasa dilakukan? Apakah dia menggigit ini? Atau dia menyuntik dirinya sendiri? Kebanyakan sensitif. Oh sensitif. Jadi kita ngehandle itu pernah sampai 3 orang ngehandle nggak kehandle. Jadi nggak bisa disuntik sama sekali. Jadi kita sebagai dokter hewannya dia ngereak gitu kah? Ngamuk. Jadi satu klinik tuh gelut sama kucing. Oh iya, tapi aku lihat kok yang kayak kamu banyak ini ya, bekas ininya cakar-cakaran kucing. Dan kamu masih mencintai pekerjaan itu. Mau nggak mau ya kita iya sih. bertanggung jawab. Terus ini kan tadi kucing yang paling dongo. Aduh gimana deh. Ini kita lanjut ke ini deh, ke tentang perkucing-kucingan di klinik. Kucing yang paling mahal yang ditangani dan kamu tuh jadinya takut gitu loh menanganinya karena dia mahal banget. Apa? British Shorthair. Apa itu? Kucing British BSH.
Nggak tahu aku. Yang aku bilang seharga motor Mobil Scoopy. tadi. Seharga motor NMAX kali ya sekarang ya. Bahkan ada yang mencapai harga 50 juta satu ekornya. Apa ininya keunggulan dia sebagai kucing cuma makan meo-meo sebenarnya ya? Mungkin rasnya bagus, terus tuh dia kan emang berasal dari England. Oke. England kemungkinan ya, soalnya British Shorthair namanya. Nih, kalau aku kan orang awam ya. Kalau ngelihat dia itu apa? Tentang apanya gitu? Maksudnya kayak tahu kucing itu mahal apanya? Kayak misalnya hidungnya gimana atau misalnya iya kan, ada kan, diketawain mulu dari tadi. Ada kan kayak misalnya tadi kita sempet ini ngomong-ngomong kayak misalnya tangan atau kakinya pendek kah atau gimana tuh yang mahal-mahal tuh gimana sih cara bedainnya? Kalau yang paling mahal tuh dia emang BSH ya, soalnya dari kan bulunya yang eksotis, terus tuh fluffy gitu. Sama juga kalau emang dia berat badannya ideal, itu pipinya tuh kucing ada diet gak sih? Kucing ada diet gak sih? Ada, emang terkhusus. Kalau memang dia kelebihan berat badan, di diet khusus biasanya ada terapinya. Berarti ada overdosis. Kok overdosis? Obesitas. Ada. Kucing. Kebetulan kucingku sendiri obesitas. Terus breednya domestik, cuman berat badannya udah 5,5 kilo. Kan harusnya bagus gak sih kayak kucing gembul gitu? Iya, memang bagus. Kalau kita ngeliat kan gemoy gitu kan, tapi kalau dalam kesehatannya nggak bagus buat sendinya. Oh, sendinya. Sama juga pencernaannya nanti yang ntar. Kebanyakan yang ketangani yang kucing obesitas nih pernah kena flu atau kencing batu gitu. Terus masalah sendi tiba-tiba pincang. Ada yang paling parah nggak bisa pup karena kebanyakan makan. Keseringan dikasih makan akhirnya nggak bisa pup. Jadi tiap hari itu nungguin kucing pup. Demi apa? Tapi ini gak sih, nah kalau manusia kan jadi terlintas terus ya guys. Kalau manusia kan habis operasi kentut dulu harus. Nah kalau kucing kentut juga gak sih? Nungguin habis operasinya baru diberi makan? Enggak. Jadi biasanya kucing kan kita puasakan nih. Puasa sebelum juga. puasa kan, sebelum dioperasi kan puasakan juga. Jadi kan dia muntah, pasti ada muntah. Setelah operasi biasanya memang ada jangka beberapa jam dulu baru boleh dikasih makan. Paling kan 10 jam. Baru boleh kita kasih makan supaya dia dalam kondisi udah sadar nih. Enggak, takutnya kan dia enggak sadar, makanannya nyangkut tenggorokan. Oh iya sih, langsung betul. Ngek. Tapi ada nggak yang mati dalam keadaan operasi? Yang Bubul pernah tangani? Maksudnya Sering. Terus gimana tuh? Biasanya kondisi kucingnya udah sekarat banget nih. Kebanyakan kasus kencing batu yang nggak selamat waktu operasi. Soalnya kencing batu ini kan kalau misalkan dia udah masuk ke dalam darah itu jadi racun. Nah, jadi kayak kucingnya keracunan urinnya sendiri, kita bius, kita pasang kateter kan nih, kita sedot. Biasanya entah pertengahan operasi atau setelah selesai operasi dia ini gak bertahan. Jadi lumayan ribet. Complicated sih sebenarnya. Dunia perhewanan ini. Iya, malah kayaknya lebih ribet ya sih. Tapi selain kucing ada yang ditangani lagi nggak? Hewan? Pernah itu otter, berang-berang. Demi apa ada yang pelihara? Berang-berang, kura-kura, bahkan pernah ada yang bawa anak ayam. Anak ayam yang warna-warni. Itu tuh apa? Kenapa dia? Anak ayamnya kan ditaruh ownernya di dalam rumah, di dapur nih. Terus tuh digigit kucingnya di bagian sayap. Dibawalah ke klinik. Dok, bisa minta tolong gak? Ini ayam saya digigit kucing katanya. Di bagian sayapnya. Jadi kan itu jadi ini ayam Agus. Mau tak saranin goreng aja langsung Mbak. Demi apa? Enggak lah. Oke, terus diapain? Jadi kita kasih, karena nggak bisa disuntik juga kan. Jadi kita kasih ayam nggak ada suntik-suntik gitu? Ada sih sebenarnya, tapi lewat minum. Kebanyakan ayam lewat minumnya. Ya.
Nggak ada operasi ayam. Mamaku sering sih operasi ayam tiap Tapi kamu buat makan ya. iya. Tapi yang paling kayak tiba-tiba selain ayam itu tadi, ada nggak lagi hewan yang kayak bisa-bisanya ibu atau bapak ini datang ke sini membawa ini gitu? Monyet. Itu monyet ya memang kecil sih, digendong ibunya. Terus datang kan, bisa vaksin rabies nggak katanya. Kebetulan kan kita belum ada stok nih vaksin rabies, dan kebetulan aku tuh fobia sama monyet. Jadi ngehadapin owner itu udah mau nangis banget nih, air mata udah di pelupuk mata nih, mau kabur tapi nggak sopan gitu kan. Untung monyetnya kecil, nggak tiba-tiba loncat kan. Kalau tiba-tiba loncat, gelut dah tuh sama owner. Iya lagi. Tapi berarti umum ya berarti. Ibaratnya hewan apapun bisa aja kalaunya bisa ditangani di kliniknya. Tergantung dokternya sih. Karena kan sih. ada dokter yang emang itu ke hewan-hewanan kecil, ada yang hewan besar. Kalau yang ini? Kalau kita kebetulan keduanya ada. Oke. Jadi mau kambing, sapi, kerbau. Enggak, belum. Atau mungkin ke lapangan. Kalau ke lapangan belum pernah ikut sih. Cuman kalau dokter yang ada di klinikku emang menangani sapi. Aku sering ini scroll IG atau TikTok yang orang iniin suntik sapi. Iya. Ya gitu lah kira-kira. Nah, kalau kayak tadi kan kura-kura, berang-berang, itu apa? Penyakit apa? Kalau kura-kura biasanya pencernaannya sih. Demi apa? Diapain? Kan kura-kura ada cangkangnya gitu kan? Berarti nggak bisa dioperasi? Lewat kaki ya. Kan ada kakinya tuh. Ada. Iya, biasanya lewat kaki. Jadi lewat kaki untuk pemasukan obat. Kalau memang nggak mungkin kan kita di cangkangnya. Iya kan. Atau biasanya obat oral. Kebanyakan kalau emang masih ya udah kan, ya memang buntu sekali perhewan-hewanan ini. Jadi lumayan kaget. Tapi ini enggak sih kayak kura-kura tuh kan kayak rumahnya kan. Nah itu tuh kan kayak misalnya pergantian yang kayak dia ganti rumah atau kayak gitu-gitu. Ini pernah nggak Bubul mencari tahu gitu-gitu? Atau mungkin masih spesialis kucing perbulu-buluan? Lebih ke into kucing aja sih, kucing sama anjing. Jadi kalau masalah kura-kura kadang kalau memang perlu ini, kadang bisa sesi tanya jawab nih sama dokternya di klinik. Sambil jadi belajar. ada sambil belajar. Bubul ada yang ini nggak kayak mau jadi dokter hewan deh habis ini gitu? Aduh, kalau keinginan sih memang ada ya. Mungkin setelah lulus kalau memang ada dananya, kemungkinan ngelanjutin. Meskipun fobia ini tadi. Iya, mau gak mau kan harus kita lawan. Insya Allah. Oke. Semoga ya, doain aja. Amin dong. Berarti tapinya masih tetap mau yang fotografer tadi, dan plus dokter hewan atau apa? Visi misi ke depannya nih. Kalau fotografi kan emang hobi ya, terus tuh emang kesukaan aja. Iya. Kalau untuk menekuni sebagai pekerjaan utama kayaknya enggak dulu. Jadi lebih utama kayak yang meyakinkan aja deh. Apa tuh? Mungkin nanti ya melanjutkan pendidikan lagi mungkin. Masih mau melanjutkan pendidikan. Iya. Gak capek Bu? Capek sih ya, ini aja capek banget sebenarnya. Tapi ya kayak aku bisa menemukan jati diri aku di sini kayaknya nih. Iya. Jadi kayak ada resolusi baru. Nanti semoga bisa ada title DRH gitu di depan. Wes. Buat teman-teman yang punya peliharaan ya kan, nanti bakalan konsulnya ke Bubul aja gitu. Nah, mungkin tadi kan ini ya, kalaunya mungkin harapan ke depannya buat diri sendiri selain selain jadi dokter hewan pendidikan itu ada nggak kayak khususnya nih gitu loh buat diri sendiri, mungkin buat 2026 deh, ini kan 2025 ya, 2025 awal. Nah kalau 2026 nanti maunya plannya mau apa gitu, ada nggak? Belum ada kepikiran sih ya, cuman kalau emang keinginan yang pengen banget dibikin tuh
pengen buat tempat penangkaran buat kucing jalanan. Oh, kucing jalanan. Iya, jadi kayak kita kan sering nih jalan-jalan kemana-mana gitu ngeliat kucing terlantar, entah dia ada yang ya tangan-tangan nakal manusia lah ya. Nah, kayak pengen nih ngerawat yang ini, tapi kan gak mungkin kalau di rumah, soalnya kan punya peliharaan juga. Dan kucing luar kan pasti ada aja gitu penyakitnya yang udah ngendap di dirinya gitu. Kalau kita bawa ke rumah kan otomatis yang di rumah nanti kena juga. Nah, jadi pengennya tuh bikin cat shelter buat hewan-hewan yang terlantar. Wow, baik sekali teman-teman. Dan berarti itu ya buat kedepannya. Insya Allah semoga ya bisa. Ayo bisa yuk ya kan. Nah oke, teman-teman mungkin itu dulu ya kan podcast kali ini. Bubul ini kayak yang sudah gitu kan. Kalau mau konsultasi masalah kucing nanti DM aja deh. Nah, DM langsung ke Bubulnya kalau fotografer tadi ya kan. Kalau mau foto-foto DM ke mana tadi AMR Project. Tapi kalau untuk perhewanan langsung ke Bubulnya. Instagramnya apa? Ada di bawah sini deh. Nah, itu tadi ya teman-teman, seru banget ya. Dari sebenarnya percekrek-cekrekan tiba-tiba jadi asisten dokter hewan dan malah ganti cita-cita lah ya kan. Siapa tahu bisa jadi pilot juga ya. Oh my god, tiba-tiba pilot. Atau ini mau menciptakan ini tadi mobil Scoopy tadi. Bisa jadi gitu, insyaallah. Oke. Nah, mungkin itu dulu teman-teman podcast pada hari ini. Kalau kalian mungkin mau siapa lagi nih yang mau diundang ya kan, atau kalian sendiri langsung aja di komen-komen atau mungkin DM Instagram aku, Instagram Banjar Baru Klik, atau mungkin apalagi nih yang bakalan kita bicarakan tentang apa, mungkin langsung aja juga di komen ya. Teman-teman, itu dulu buat podcast hari ini. Sampai ketemu di jadi pusing deh. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye.